Kesulitan kan, misalkan di offline udah bagus banget nih, tapi ketika pindah ke online kok online-nya nggak gerak-gerak gitu kan. Hai guys, welcome back to Digital Cuan. dengan gua Madi. Gua Adi. Oke, di episode kali ini kita akan coba share dengan kalian bagaimana mengubah toko offline menjadi toko online. Ya, ada beberapa hal yang mungkin yang kita akan share ya dia. Ya. Yang pertama adalah kita coba mentransformasi mungkin kalian bagi yang punya bisnis atau punya usaha, ya transformasi dari offline menjadi online. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempertahankan dan mengembangkan ketika kita sudah memiliki ya toko online itu ya. Karena kadang-kadang ada yang udah punya toko online tapi ya stuck aja gitu kan, nggak cuan-cuan, ya udah segitu aja gitu. Nah, itu Masih kita stuck kasih di ini ya? tahu nih sekarang tips-tipsnya ya, strateginya. Siap. Ya kayaknya lo yang paling jago nih, Di. Ya. Oke, sekarang pertama dulu nih ya Ya. kan. Transformasi nih toko offline nih. Misalkan gue jualan baju, gue jualan sepatu atau apa, sekarang gue udah offline. Tapi gue mau online nih, iya kan. Mungkin kalian tahu ya guys, kalau pengguna e-commerce di Indonesia tuh meningkat cukup pesat ya. Dari tahun 2017 mungkin sekitar 139 juta, naik ke 154 juta 2018, 2019 menjadi 168 juta, dan di akhir 2023 nanti diperkirakan akan menjadi sekitar 212 juta. Jadi tujuan kita adalah di sini memberikan ya tips dan trik ya supaya kalian bisa mengembangkan bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kalian ketinggalan dan akhirnya bisnis kalian menjadi stop atau stuck atau kita istilahnya ya boncos lah, ya kan. Oke Di, pertama offline, online. Gimana nih? Caranya gimana nih? Strateginya gimana nih? Kalau misalkan Produknya apa dulu nih produknya? produknya, misalkan apa ya? Baju deh, baju. Baju Apa? ya, Baju lagi. Baju ya. Langganan nih baju nih. Endorse dong. Baju. Iya, iya. Ya, yang punya toko baju tolong endorse. Oke. Pakai baju kita. Ya, baju. Nah, kalau misalkan buat kalian kan biasanya kesulitan kan. Misalkan di offline udah bagus banget nih, tapi ketika pindah ke online kok online-nya nggak gerak-gerak gitu kan. Iya, sekarang gimana nih sebelum kita online yang gak gerak-gerak, bagaimana nih gue ngubah? Misalkan gue punya toko baju offline ya. Pastikan gue pakai manekin, ya kan, sizingnya, warnanya, dan orang biasanya datang kan dapatkan experience kalau ke toko gue kan. Nah, gimana gue membawa experience ini ya dari calon-calon pembeli supaya dia juga bisa mendapatkannya di online gitu loh. Dan ini gimana nih transformasinya ini penting nih. Karena ketika gue di online tidak menemukan experience atau mungkin ukuran baju ataupun juga warnanya yang berbeda dengan yang di offline, nah itu kan juga jadi masalah. Ya, betul. Orang akan kecewa dan nggak akan beli lagi di toko gua kan. Nah ini nih strategi transformasinya dulu nih dibahas nih, gimana nih? Oke. Kalau untuk transformasi, khususnya misalkan taruh tadi contohnya kan bisnis Pakaian, baju, baju. bisnis pakaian. Yang pertama, yang pasti ya bikin aset digital ya. Entah itu jualan di marketplace atau di social commerce yang pernah kita bahas kemarin tuh. Oke, itu TikTok pertama. Shop misalnya salah satunya. Nah, itu pertama tuh, yang penting buat account dulu, nah kan. Nah, setelah udah jadi tuh, terus caranya biar bikin orang tertarik gimana? Kan kalau offline itu biasanya dari desain store, terus penempatan store ya Mas ya. Iya. Nah, kalau misalkan di online ini biasakan untuk lebih detail menggambarkan produknya secara konten writing ya Mas. Jadi kan kalau misalkan di toko tuh detailnya biasanya ada sales yang bisa jelasin, jadi orang langsung nanya yang ngerti gitu. Nah kalau di digital ini biasanya orang melihat Kebunku penuh dengan bunga, ada si Rocky. untuk produk knowledge-nya atau misalkan untuk bikin tertarik orang di toko offline kan biasanya dari desain store, terus penempatan bajunya, di manekin kan, di apa namanya, Ya susunan di tokonya mix and tuh, match lah, ya, celananya, gitu. Oke. terus bajunya gimana gitu kan. Pertama itu, terus yang kedua juga kalau orang mau nanya-nanya di service dengan baik kan, langsung ke sales tuh, orang ke orang. Oke. Nah kalau misalkan di digital itu untuk misalkan look-nya biar menarik gimana gitu kan. Iya. Pertama ya yang jelas foto sih, foto dulu, fotonya bener-bener yang clear, kalau bisa
ya emang bener-bener difoto secara profesional. Artinya dengan inilah, dengan kalau bisa dengan iPhone yang Pro Max ya. Wah, itu jadi lebih bagus warnanya tuh. menunjukkan aslinya. Nah, ya kan? betul. Tapi bisa menipu juga sih. Coba ya toko iPhone bisa endorse kita ya. Nah, kalau misalkan itu sekarang banyak juga kok bagi kalian misalkan aduh nggak punya budget nih fotografer mahal, sekarang udah banyak banget jasa-jasa yang murah. Itu better sih mendingan diserahin ke mereka aja gitu biar foto produknya maksimal kan. Yang pertama itu, terus yang kedua untuk product knowledge-nya. Itu kalian tuh harus apa ya, menggambarkan produk kalian, misalkan produk detailsnya, ukurannya, terus abis itu bahannya segala macam itu. Jadi maksud lo kita memberikan informasi sedetail mungkin terkait dengan produk kita. Ya, di dari product description itu harus warna, jelas banget. sizing, mungkin bahannya apa, bajunya Iya, gitu betul. kan. Ya. Luntur apa enggaknya kita jujur juga ya. Karena kadang gue pesen baju gitu kan. Baju gue padahal mahal kan, lo tau kan, ya kan. Wah, jelas lah. Begitu dicuci luntur men. Ya kalau itu masing-masing aja tuh. Gitu ya. Ya itu juga harus jujur gitu kan. Oh, harus Karena jujur kalau ya? kayak gitu pasti gue nggak beli lagi di toko Ya, itu kan. betul, ya kan? betul, betul. Ya, karena kejujuran itu penting guys. Ya Benar, kan? benar. Oke. Percuma kan orang beli terus kapok kan percuma. Iya, kita Nggak- pun juga nggak ya jangka dari panjang lah. mouth to mouth-nya nggak akan berjalan. Nah, loh. betul. Justru yang berjalannya, oh iya, jangan beli di sana, jangan beli di sana. Akhirnya Ya. boncos deh. Ya, betul banget. Nah, terus pertama dari produk details tuh Mas dijelasin misalnya di description-nya. Terus kalau gua nerapinnya untuk di marketplace biasanya gua bakal taruh tuh di gambarnya ada keterangan produk details. Misalkan baju tuh, misalkan katanya apa 30S. Terus sablonnya pakai jenis apa. Udah cukup di situ aja, ntar lebih detailnya di product description gitu. Soalnya kan banyak banget UMKM itu misalkan jualan di marketplace Tokopedia atau Shopee atau Lazada gitu-gitu. Suka banget deskripsinya tuh nggak ada Mas. Udah nggak jelas aja tuh, kayak cuma baju hitam gitu. Terus kayak bahkan kayak satu paragraf aja nggak nyampe. Gitu kan. Nah itu buat apa ya? Bikin pembeli tuh nggak trust kan. Soalnya kan kalau misalkan online tuh nggak bisa ngeliat langsung. Jadi kita harus bener-bener apa ya istilahnya? Bener-bener effort banget nih buat ngeyakinin secara penampilan gambarnya. Dia meyakinkan dari segi menjelaskan produknya itu di product description-nya gitu. So, kalau gitu itu menarik buat gue ya. Jadi guys, karena di description gitu atau di deskripsi tentang produk kita ya, oke kita menuliskan gitu. Tapi lu tahu sendiri kan, kadang-kadang ada sampai toko yang nulis biasakan membaca deskripsi. Ya. Karena tipikal orang Indonesia agak susah Nah, ya itu tuh. untuk membaca kalau yang detail panjang gitu dia juga akan skip. Betul. Iya kan? Kita mau install apapun di handphone kita kalau udah ada agreement panjang-panjang itu seret, agree, udah gitu kan. Itu udah akan terskip. Jadi penyusunan deskripsi ini sebenarnya juga penting dong ya. Artinya memberikan informasi yang jelas, tapi ya, dengan singkat dan padat gitu loh. Betul. Iya kan? Ya memang rada-rada tricky sih, tapi kalau bisa ya jangan terlalu panjang banget juga gitu. Ya kalau jadi hampir satu buku kita nggak lucu. Sampai nge-slide di HP. Iya, gitu kan. Makanya nggak seru juga kan. Ada Iya, batasnya iya. juga kali Ya, di betul, ini betul. kan di e-commerce. So kalau gue biasanya product description tuh mungkin Berapa ribu bisa kata? nggak nyampe kayak mungkin 400 kali ya, 300-400 kata. Gue nyampe 1000 ya? Enggak Gue nggak pernah jualan, men. Gue selalu beli kan. Ya, lu Beda tahu orang kan. kaya. Beda lah, Orang ya kan? kaya Sultan, beda. ya kan? Investnya bukan jual beli. Iya. Punya Oke, ini. satu pabrik pertanyaan emas. gue. Lu udah tadi ya, ada aset, terus lu product knowledge, ya kan? Iya. Ini ketika kita mau offline ke online. Iya, betul. Menurut lu research perlu nggak? Research ya perlu banget sih, tapi kalau misalkan nge-research pun juga harus tahu persaingannya di mana, kompetitor di mana. Soalnya kan online banyak banget nih. Betul. Jangan sampai kita ngebandinginnya itu pun juga udah yang terlalu jauh gitu. Bukan, maksud gue gini, research, misalkan gue nih, rumah gue di Depok, Iya, ya kan? Gue perlu research nggak, kira-kira orang Depok ini sukanya baju apa? Misalkan orang Depok sukanya baju singlet, iya kan? Berarti kan gue harus juga banyak yang gue tawarkan baju singlet, karena kan secara demografi Depok dulu yang gue incer kan. Ya. Gak mungkin gue incer langsung keluar kayak gitu, pasti kan gue sekitarnya dulu, nearby lah istilahnya ya kan, kalau bahasa sekarang. Asik. Yaitu dulu, ya kemudian baru gue mapping ke yang lain gitu loh. Ya kan? Karena gue mengenalkan dulu toko gue ini di area gue dulu sih. Kalau gue pikir sih kayak gitu sih research ya.
Kalau misalkan Atau memang langsung yang booming aja lagi sekarang booming baju apa gitu langsung pakai itu baju Korea gitu kan, ya, langsung kayak gitu atau gimana? kalau Nggak tahu. misalkan baju sih sejauh ini ya sejauh ini yang gue tahu ya luasnya malah bebas gitu maksudnya Jadi lebih nggak panjang lah. perlu lu ngeriset mapping di area lu sendiri, Iya, tapi emang istilahnya lagi ngetren lah itu yang lu tawarin ya. Iya, betul banget. Terus Tanah Abang nggak perlu research ya? Nah, Iya itu ya. Gue juga pikir kayak gitu ya. ya betul. Oke. Nah, terus apa? Nah, Lagi ketawa. Ya, next. nah next. Nah, terus mungkin kalau misalkan di research itu ini kali Mas ya. Maksud lu kayak misalkan apa ya yang butuh cepet tuh kayak misalkan bahan-bahan makanan kali ya. Bahan makanan. Bahkan makanan bisa tuh. Bisa. Soalnya kan nggak terlalu universal kan. Nah biasanya kalau memang apa namanya mau jualan misalnya ya ini khusus yang buat start sih. Misalnya start nih mau bisnis gue mau jualan barang-barang mentah deh kayak misalkan apa ya daging atau ayam gitu kan. Nah jangkauannya dilihat dulu nih misalkan daging fresh itu tahan misalkan berapa misalkan di luar misalkan 40 menit dalam keadaan nggak beku misalkan kayak gitu. Satu entah kalian misalkan ada punya kekuatan untuk sewa ruko atau sebagai penyimpanan apa namanya penyimpanan barangnya stoknya atau kalian ngakalin dari packagingnya misalkan kalian bekuin terus pakai styrofoam ada esnya segala macam itu harus dipikirin banget sih Mas. Ya itu artinya kan lo produknya itu terlimitasi ya kan? Atau bisa basi lah ya, terlimitasi oleh waktu kan batas waktu. Gue mah kasih formalin kalau gue mah. Nah bisa tuh bisa sehat. Sehat lama. Packaging ke Irian Jaya juga nyampe bro. Seger ya kan. Sebelumnya ayamnya gue pompa dulu. Dipompa. Oke, terlimitasi oleh mungkin itu ya karena bisa basi atau apa berarti area terdekat dulu ya. Ya, nah kalau itu strateginya itu tadi entah apa tokonya diperdekat dari pasarnya atau gimana caranya bikin packaging yang kekuatan waktunya lebih lama gitu. Jadi ketika nyampe di customer pun juga nggak ngeluh kan. Tapi ya perlu diingat guys itu agak susah ya karena kita berhubungan dengan sesuatu yang bisa istilahnya basi atau tidak bagus lagi ya. Ada jangka waktunya ya. Betul. Dan kebanyakan kalau yang gue temuin itu biasanya dia pakai itu ya ditaruh dalamnya silika gel gitu kan. Nah itu juga gue agak kurang sih kalau makanan kayak gitu nggak fresh lah. Lo kan gue biasanya fresh lah ya mungkin lah, ya kan. Gue lewat sejam gue buang men makanan. Mantap. Ya kan? Oh my god. Wow. Ya kan? Beda Sultan. Iya. Bini gue masak gitu gue ketiduran. Lewat sejam gue buang. Buang ya? Iya. Mantap. Mubazir. Oke. Itu tadi dari offline ke online. Terus kira-kira apa lagi nih kira-kira yang triknya dari offline ke online selain itu ya? Paling kalau misalkan dari perlu nggak website? Apa? Website. Kalau website sih kalau balik lagi tuh yang pernah kita bahas tuh di konten sebelumnya. Iya di episode sebelumnya kita pernah bahas ya. Kalau misalkan budgetnya terbatas ya mending marketplace aja karena pasar udah terbiasa belanja di sana kan. Udah terbiasa ya. Jadi ya udah masukin yang lagi tren aja marketplace gitu. Biar nggak ada usaha untuk meyakinkan orang bahwa website ini kredibelnya ada gitu. Jadi orang bisa trust gitu kan panjang kan prosesnya. Tapi marketplace sekarang potongannya makin gede loh setahu gua. Nah, iya kan? betul Mas. Jadi kalau gua hidupkan lagi website kayaknya lumayan juga sih. Artinya gini loh, gue di produk gue atau di kemasan gue atau mungkin kalau kita jualan baju ya guys, mungkin di bungkusnya kita, di plastiknya. Sekarang nggak boleh pakai plastik ya kali ya. Iya. Tentengan apalah, kotak-kotak gitu kan, kertas-kertasnya kita tulis website kita. Mungkin orang kalau lebih mudah ya mencari ke sana ya. Kalau itu bisa tuh Mas. Bisa itu ya? bisa satu. Terus yang kedua mungkin ada alternatif yang pernah kita bahas juga. Iya. Pakai TikTok Shop, social commerce. TikTok Shop. Oke. Yang bisa langsung ada jualan 1M tuh kan. Betul. Itu guys menarik tuh guys, TikTok Shop gitu kan. Review langsung. Saksikan di episode yang lain ya. Betul. Oke. Selain itu apa lagi nih? Terus abis itu paling basicnya kalau pindah transformasi ya harus kayak gitu tuh biar apa namanya secara online juga menarik kan. Ya kurang lebih dua poin itu sih yang paling krusial tuh. Ya paling itu. Paling ya bedanya nanti apa namanya
secara marketing aja, strategi marketing. Tapi kalau misalkan gua atau teman-teman yang jalankan bisnis punya ada modal lebih lah, ya kan. Misalkan gua jual baju gitu, baju wanita gitu kan. Misalnya gue bisa dong, ya kan sewa istilahnya itulah model lah, ya kan. Ya bukan model terkenal, setidaknya pantas lah memakai baju kita tuh kayaknya lebih menarik untuk difoto ya. Gue bagian foto ini juga doyan sih. Lu gak doyan? Ya gue ikutan deh. Ya kan lebih menarik gitu kan. Atau yang punya makanan mungkin ya udah ditata, kemudian mungkin ya sewa fotografer juga nggak harus yang ini, yang penting itu iPhone Pro Max ya. Nah ya kan. Nyicil itu aja lebih bagus gitu kan. Ya, betul. Kan? Lebih menarik lah dalam bentuk kemasan di iklannya gitu loh, ya kan. Oke, sekarang yang kedua nih tadi ini. Yang kita udah punya online, terus online-nya nggak gerak-gerak, stuck segitu aja gitu. Mungkin ada customer yang loyal, tapi cuma 2 customer, belinya juga sebulan sekali. Ya kan, gue nungguin dulu customer-nya 2 itu lagi, ya boncos lah gue, ya kan. Akhirnya gue pakai formalin. Biar awet customer-nya. Iya, ya kan. Belanja terus. Itu gimana tuh, ngembangin yang udah kita punya online nih. Kadang-kadang dari pedagang, kalau yang gua amatin ya, dari pedagang, oh iya gue udah aman nih, gue udah ngikutin sekarang ya kan, di era e-commerce ini gue udah punya online shop. Tapi ya dia nggak ada usaha lagi, nggak di effort apa lagi gitu untuk yang menghidupkan online shopnya itu segitu aja ya. Akhirnya ketakar lah gitu kan, cuannya hanya segitu aja, nggak ada peningkatan. Jadi menurut lu gimana nih untuk strategi yang online ini? Oke, kalau misalkan nih, biasa kendala gini mas, kayak misalkan apa ya? Taruhlah misalkan baju gitu ya. Tuh kan, baju, gue tebak tuh baju kan. Baju lagi. Memang paling banyak baju sih. Iya. Berarti kita butuh endorse baju nih sebenarnya. Erigo. Ya tolong Erigo. Ya terus apa namanya? Misalkan baju di offline misalkan rame banget nih, tapi ramenya cuma daerah misalkan Cinere, Cinere doang ramenya gitu. Sebenarnya kan kita udah punya apa namanya secara offline udah bagus lah, tapi kan ini bakal mati nih kalau misalkan nggak mengikuti zaman kan, online-nya nggak maksimal. Udah pindah ke Tokped atau ke Shopee, tapi nggak ada yang masuk orderan gitu kan. Nah yang pertama bisa cross channel sih mas, kayak dari strategi marketingnya kayak bisa melakukan promotion, misalkan setiap pembelian offline nanti dikasih tuh misalkan code untuk promo belanja di marketplace misalkan gitu buat pembelian selanjutnya itu bisa satu. Terus kedua mungkin bisa branding di packagingnya, dikasih tahu bahwa si toko ini pun juga ada di marketplace. Oh gitu. 2 gitu. Terus abis itu misalkan di offline kita harus maksimalin mas data-data data-data customer. Buat apa? Buat biar kita pada saat ingin beriklan untuk nge-boost sales di online-nya, kita bisa menggunakan database itu mas gitu. Oh gitu. Ya, yang pernah jadi kita data bahas juga customer tuh. penting ya. Yang penting jangan disalahgunakan kan gitu. Betul. Makanya gue hati-hati men kalau belanja tuh gitu. Takut data gue disalahgunakan kan, lu tahu sendiri. Orang kan. penting beda. Iya. Kan? Misal kalau data gue murah mas. Agak tipis sama orang Sinting. Kalau gue dikasih 20%-nya gue mau menyerahkan data gue. Iya gitu. Itu kan bagi orang yang belanja tadi kan ya. Orang belanja dikasih kayak tadi kan, dikasih mungkin dia diskon atau untuk pembelian kedua dia ada free ongkir atau apa gitu. Misalnya yang gitu-gitu. Iya kan modal-modalnya kayak gitu ya, buat naikin istilahnya dari segi online-nya tuh. Online-nya ya gitu kan. Berarti ada 3 step kan tuh. Tapi mereka selain 2 ini juga punya masalah, bro. Apa tuh? Kalau model kayak lu yang cuma masukin wishlist nggak beli-beli ya. Lu PHP kan namanya kan. Nah makanya nih timing promosinya harus tepat juga mas. Oh gitu, timing berarti kan sekarang. Nah misalkan timing gimana nih? Misalkan kayak contohnya kayak gua gitu kan, cuma nara-nara di keranjang doang gitu. Gitu. Nah biasanya sampai barangnya nggak ada kan ya. Ujungnya nggak jadi beli. Iya kan. Sampai barangnya habis, lu baru bilang ya habis nggak jadi beli. Oke, gimana timingnya? Nah kalau misalkan itu berarti timing kita ngebuat pertama promosi, yang kedua pada saat kita beriklan. Misalkan buat target-target yang apa kerjaannya keranjangin barang tuh. Mungkin bisa kita goda nih. Kita goda dengan promo misalkan
apa ya? Misalkan buy one get misalkan apa ya? Buy one get one atau misalkan kayak diskonnya di Buy one pasti get one, men. Iya sih. Buy one get two gitu lah. Bener. Iya kan, kalau lu beli satu ya pasti dapat satu, men. Iya juga sih. Ya bener guys. Iya kan? Kalau beli Iya, satu iya, masa lu bener-bener. nggak dapat apa-apa, nggak Beda, mungkin. misalkan dia bayar satu baju dapat 2 baju. Iya, Nah, gitu. misalkan gitu. Terus habis itu pada saat kita beriklan, detik-detik mau ini nih, detik-detik mau apa Promasi, namanya? bukan? Mau bukan. Ya hormat gua gini nanti. Tentara tuh harus hitam. Siap. Biar sangar. Siap. Tentara nggak ada yang putih-putih. Siap. Minimal seperti kamu ini. Siap. Jelas kan nih? Siap. Nah, minimal kamu hitam ya. Siap. Kamu jangan sempat putih. Siap. Kalau kamu putih kamu pelanggaran. Siap. Kamu hitam terus ya. Siap. Nah. mau gajian mas, mau gajian, iya. misalkan kan rata-rata gaji orang tuh biasa tanggal 25 sampai 30, ya udah ntar di boost tuh 1 minggu itu. Di bus. Remarketing atau retargeting ke orang-orang yang udah. Tapi ngebus kan bayar juga. Iya, ya balik lagi. Iya kan. Butuh uang butuh juga. modal, Iya betul. kan? Jadi Ya kalau kan- mau dapat ikan yang gede ya Iya, harus betul, umpannya betul, juga betul, gitu betul. ya. Oke. Tapi ngebusnya nggak di 1 bulan penuh kan, di PD Iya. aja lah Ya, istilahnya. bisa kayak loh gitu. Kan. Ya. Kalau nggak bisa di hari Jumat atau di weekend gitu, di mana orang Indonesia cenderung untuk berani mengeluarkan uang lah. Ya. Ya, atau menggesek kartu kredit ya. Nah, Ya, itu bisa tuh. Oke. Terus apa lagi tuh? Kembangin online ya. Terus abis itu paling itu sih, paling 3 itu untuk nge-combine antara yang offline dan online gitu. Jadi harus tuker channel lah gitu. Oke. Perlu nggak gua punya mendukung online itu sosial media? Sosial media itu perlu sih mas, perlu. Tapi kalau misalkan apa namanya, misalkan taruhlah di usaha kalian misalkan masih terbatas si apa namanya si tim usahanya misalkan baru 2 orang doang atau enggak sendiri malah gitu Iya, kan. Nah balik lagi tuh harus mempelajari target audiens yang benar, misalkan barangnya cukup mahal, efektifnya jual kemana gitu, promosinya lebih kemana, ke Instagram difokusin atau ke TikTok misalkan kayak gitu. Misalkan barang-barang yang lebih laku di TikTok ya udah fokusin dulu aja di satu channel dulu. Misalkan Instagramnya ya update lah seminggu sekali, kontrol aja gitu, maintain, jaga gitu sih mas paling. Nggak, maksudnya gini, memasukkan foto produk atau dengan segala informasinya itu lebih mudah di e-commerce kayak Topet atau apa sih Shopee atau lebih mudah di sosial media sih. Sosial media ya kayaknya ya. Kalau untuk mudah sih sebenarnya dua-duanya gimana ya? Kalau dilihat dari kemudahan sih sebenarnya dua-duanya sih mas mudah. Dua-duanya mudah ya. Misal kalau menurut gue sih dua-duanya mudah. Tapi Kalau mungkin Topet tuh nggak susah ya ngisi apa enggak gitu sih. atau gitu. Enggak juga susah ya. lumayan cukup mudah lah dia menu-menunya. Dibanding gitu-gitu. dengan Instagram atau apa gitu. Ya, justru malah mungkin kalau misalkan di sosial media misalkan contohnya yang biasa video lah kayak TikTok gitu atau enggak Reels gitu kan. Iya. Itu malah cukup kreatifnya harus ini kan. Iya, kreatif. Harus berpikir banget gitu. Ya better kalau misalkan keterbatasan sih mungkin Tokopedia-nya bisa juga dimaksimalin aja misalkan live. Misalkan kayak gitu. Terus atau enggak misalkan di TikTok ngelakuin live sale misalkan Live kayak sale gitu. ya. Bisa ya di Bisa, TikTok bisa, live bisa. sale gitu. Ya itu sih bener-bener ngedukung banget sih. Tapi kan ini kan kalau bicara misalkan cara ini ya nge-combine offline sama online-nya gitu kan. Iya. Kalau misalkan emang mau fokus di online sih ya emang harus punya media sosial gitu. Oh gitu. Ya emang agak susah sih, butuh effort tinggi ya guys Iya, untuk bikin seperti itu ya. Kalau bisa ya memang dilakukan sendiri itu juga nggak worth it ya. Paling nggak berdua lah ya. Jadi satu mungkin yang bisa kontrol offline, yang satunya kontrol yang online ya. Punya asisten lah atau Aspri. Ya aspri lah. Istilahnya aspri gitu ya. Oke, terus apa lagi tuh? Kalau udah kayak gitu terus gimana gua? Harus gini. Kita udah berapa kali ya nyebut kata Tokopedia ya? Kayak perlu di-endorse juga sama Tokopedia. Ayo ya. tolong. Jangan podcast Dedi doang dong.
Mungkin misalnya tuh salah satunya misalnya baju kan udah mainstream tuh banyak yang online juga. Misalkan Iya. taro catering gitu. Nah, menurut gue catering masih cukup banyak sih Mas yang nggak ke optimize di online gitu. Kenapa tuh? Banyak. Menurut lo kenapa? Nggak di optimize itu di mana? Mungkin salah satunya mereka juga apa ya? Mungkin Karena tadi Mungkin- timing, karena mereka terlimitasi oleh waktu waktu produknya. yang dari offline-nya itu kan, misalkan kesibukan gitu, misalkan atau udah apa ya? Pada saat dia turun online tapi nggak maksimal gitu kan. Misalkan misalkan catering taruh di Bread Story, misalkan buat catering kawinan misalkan gitu. Misalkan di Bread Story anjir kok nggak ada apa ya? Nggak ada orderan nih di online. Ujung-ujungnya offline lagi. Gimana nih cara gue pindah ke online gitu kan? Ya mungkin bisa aja tuh kayak misalkan tadi ya balik lagi tuh ke rebranding, terus database-nya harus detail, misalkan kayak email, nomor telepon, nama lengkap, Iya. gitu oke. Terus abis itu boleh tuh dari segi offline-nya, customer offline ditanya mereka aktif di sosial media mana, atau enggak referensi mereka di dunia sosial media, dari mana biasa ngeliat cateringnya gitu. Misalkan kayak gitu contohnya. Terus abis itu bisa melakukan strategi promotion. Balik lagi ke misalkan kalau ada next event, kalau mau order lagi pesen di melalui online, terus review misalkan syaratnya pesen di Bread Story, terus nge-rating bagus, ntar dapat diskon. Terus misalkan di maintain untuk misalkan kita udah ada database email, kita email misalkan sebulan sekali atau misalkan seminggu sekali buat nge-remind. Siapa tahu aja kan dalam 1 bulan itu entah itu acara keluarga, acara kantor dan segala macam kan bisa aja kan ada peluang-peluang itu gitu. Atau enggak saudaranya misalkan kayak gitu. Kita harus nge-remind orang biar yuk order catering gua lagi nih gitu. Melalui ini ya online-nya ada nih gitu. Diinfoin. Misalkan paling basic bisa juga dari broadcast WhatsApp misalkan sesimpel itu gitu. Tapi walaupun emang lebih rentan untuk di-report ya Mas. Untuk lebih rentan dicuekin orang gitu. Iya. Apalagi orang kayak lu pasti nyuekin sih. Nah, betul. Iya, ketebak ya. Ya, ya. Kan, Nah, makanya kalau misalkan buat Blast juga harus tricky juga tuh gimana caranya lebih personal message-nya. Iya. Biar nggak dikira ini promosi cuma nge-blast doang gitu. Atau enggak oke. depannya nyapa lah misalkan namanya siapa, Say hi. Iya, lah. Bu. Template-nya siapa. udah ada, jadi lebih ramah dan lebih mengajak ya. Jadi dia lebih merasa oh ini orang benar-benar nge-message gue nih gitu. Iya. Oh, gitu. Gitu sih, Mas. Tapi catering emang lumayan tantangan ya. Jadi Iya, betul. gue pun di kantor ya ada catering buat makan siang juga kadang-kadang ya itu terkait dengan makanan jadinya kadang-kadang kualitasnya kurang bagus gitu loh, iya kan? Baik dari rasa, baik kadang-kadang juga sudah tidak baik untuk Dingin dimakan lagi gitu ya ya. kan, dingin. Sayuran atau tuh juga biasanya. udah ada bau nggak sedap, kadang-kadang emang susah sih. Iya, iya. Apalagi juga catering ya kadang-kadang dulu zaman gue diet kan gue pesen catering Wih, diet tuh kan ya kan, iya kan. Sekarang bengkak lagi Sehat. kan, iya kan. Nggak sanggup beli diet lagi. Ya itu juga gitu makanya agak rasanya kurang enak apa emang kayak gitu gue juga nggak tahu sih komersial. Tapi challenge sih kalau di catering menurut gue. Oke, ada lagi yang pengen lo sampaikan buat teman-teman? Untuk beberapa tipsnya mungkin itu aja. Mungkin gue di akhir di akhir ini nih pembahasan kita nih gue cuma mau ngingetin doang. Kalau misalkan kalian ngerasa online itu belum ada marketnya, jangan pernah ngelupain online karena kedepannya tantangan bisnis offline tuh akan sulit gitu kalau misalkan kalian punya bisnis untuk telat terjun ke online gitu. Secepatnya harus di-optimize channel-channel online-nya kayak gitu kan. Nah, caranya yang tadi gue udah sering mention itu strategi promotionnya dalam bentuk apa aja, misalkan kayak review secara online, terus abis itu bikin code promotion atau referral untuk order di channel-channel online kalian, biar nanti ngebawa
si customer tuh untuk pesen di online gitu. Jadi kita cukuplah reviewnya gitu kan, meningkat dari situ. Oke, mungkin gue kasih pesan juga buat teman-teman ya. Jadi selain tadi apa yang disebutkan Adi, sebenarnya nggak ada jauh beda ya antara offline, online itu hanya metode ya. Jadi tetap aja baik offline maupun online. Jika kalian menjalankan usaha atau bisnis, tetap butuh effort kan. Ya. Ya kan. Jadi jangan pernah menyerah dan yang harus punya kreativitas dalam melakukannya karena semakin banyak kompetitor juga ke depannya karena pengguna e-commerce semakin banyak dan orang juga melihat itu suatu peluang bisnis sebenarnya dan kalian bukan satu-satunya yang menjalankan bisnis di sini gitu. Jadi untuk mencapai cuan ya kita harus berjuang lah ya. Harus Nggak effort. semudah itu. Betul. Oke, thanks guys for watching us. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.